warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star semuanya. Kembali lagi di Star Podcast, podcastnya Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Oke Sobat Star semua, kenalin aku Sinta. Hari ini aku bakal nemenin Sobat Star semua di Star Podcast. Tapi aku gak sendirian, bareng sama partner aku yang cantik hari ini. Halo, aku Nisa Apriliana. Sebelum kita masuk ke narasumber nih, aku mau ngajak kalian buat subscribe YouTube kita, yaitu Radio Star Official. Dan jangan lupa follow juga di TikTok dan Instagram kita di @radiostarUinsaizu. Oke, nanti ada di bawah sini ya, teman-teman bisa cek juga. Komen juga kira-kira kita nih dari Radio Star mau undang siapa nih, kalian pengennya dari Radio Star undang siapa, komen aja di bawah. Dan ikuti terus keseruan dan konten-konten kreatif dari Radio Star Uinsaizu. Betul, karena nantinya bakal ada keseruan-keseruan lain nih, Cinta. Cinta. Makanya stay tune terus di sosial medianya Radio Star Uinsaizu. Betul. Bongo cha-cha-cha. Tapi ya Nis, ngomongin tentang mahasiswa berprestasi, hari ini kita tuh kan bakal bahas tentang mahasiswa berprestasi. Betul. Aku sempat searching nih, ternyata untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu nggak harus kita punya IPK tinggi, nggak harus jadi mahasiswa yang selalu jadi kesayangan dosen. Itu juga bisa melalui menjadi duta di kampus. Itu ada loh eventnya. Aku punya kenalan nih Sin, kemarin ada teman aku nih dan kebetulan sekarang jadi narasumber kita hari ini. Itu ada Mbak Nisa di samping kita. Boleh kenalan dulu Mbak Nisa? Oke, kenalan dulu ya. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Zahra Nisa. Teman-teman bisa panggil aku Nisa. Kali ini saya diberi amanah sebagai Duta FEBI 2022. Halo, salam kenal semua. Hebat banget Sin. Ih, Mbak Nisa ya? Iya. Tadi kan saya sempat menyinggung tentang mahasiswa berprestasi dan juga tentang duta ya. Ngomong-ngomong, boleh ceritain nggak sih, sharing-sharing sedikit tentang sebenarnya duta di FEBI sendiri itu apa sih? Oke, sharing ya teman-teman. Jadi Duta FEBI sendiri itu sebenarnya adalah event dari fakultas ya, dari Dema. Itu namanya Fairfest atau FEBI Festival. Itu acara tahunan di akhir periodenya Dema gitu. Di situ tuh sebenarnya banyak banget lomba lah. Kebetulan di dalamnya FEBI Festival itu ada namanya lomba Duta FEBI lah. Dari mana sih Duta FEBI itu ya? Sebenarnya Duta FEBI itu dari delegasi kelas gitu. Jadi kan di FEBI kan ada 3 jurusan lah. Di semua jurusan itu ngusulin per kelasnya itu 2 orang gitu, cewek dan cowok gitu. Oke, untuk penomoran nih, apakah di delegasi itu cowok cewek itu jadi satu pasangan atau cowok cewek itu berbeda gitu? Kalau pasangan itu enggak ya Mbak, karena nanti itu saat kita melalui prosesi tahapan menjadi duta itu ada seleksinya gitu lah, itu ada nilainya masing-masing. Jadi walaupun nanti kita berpasangan sama si A, nanti waktu kita jadi dutanya itu enggak mesti jadi sama yang A gitu. Itu jadi kayak di mix yang nilainya tinggi itu ya jadi duta kayak gitu sih. Gitu. Berarti antara laki-laki dan perempuannya tetap melalui tahapan-tahapan. Iya. Banyak tahapan. Dan dinilai sesuai penilaian tadi, untuk masuk ke tahap berikutnya baru bisa jadi pasangan di akhir gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, nilai-nilai apa aja sih yang dinilai dari untuk menjadi duta FEBI gitu? Oke, sebenarnya bukan nilai ya, tapi lebih ke tahapan seleksinya gitu. Jadi kemarin waktu tahapan seleksi itu ada 3 kalau nggak salah ya, agak lupa karena udah hampir 1 tahun ini. Jadi yang pertama itu ada tahap administrasi, terus yang kedua itu ada seleksi tertulis juga, terus yang ketiga itu wawancara, itu penentuan 10 besar gitu. Jadi ada 2 tahap 10 besar, gabungan semua jurusan itu diuji dulu loh, jadi 10 besar lah. Abis dari 10 besar itu ada lagi sama, cuma bedanya itu saat wawancara ditambah tes bakat gitu. Saya ada bakat minat gitu. Gitu. Jadi sering nggak sih kalau Mbak Nisa sendiri waktu itu pas lagi seleksi menunjukkan bakat apa sih? Waktu
seleksi kan suruh nampilin bakat. Iya. Itu kemarin public speaking. Wih. Emang nggak salah nih dari Radio Star ngundang Mbak Nisa di sini ya. Kita bisa belajar sharing-sharing bareng tentang public speaking di sini nih. Iya gitu. Karena public speaking itu penting banget ya sih. Iya betul. Jadi waktu itu tentang pidato atau apa? Waktu itu saya simulasi nge-host. Oh, Nge-host. Jadi waktu Aduh, itu tuh aduh, kita harus belajar nih. waktu Waktu itu kan ada beberapa tahapan nih waktu 10 besar. Abis kan wawancara itu masih tanya jawab Itu masih sendiri-sendiri ya? Iya, itu masih individu gitu. Itu wawancaranya itu sama dosen gitu loh. Habis itu udah kita sesi tanya jawab, itu ada beberapa pertanyaan random. Terus kita suruh apa itu namanya? Kayak fashion show gitu. Iya, fashion show lah. Abis fashion show baru penampilan bakat gitu. Jadi di waktu itu ruangannya di audit kita tampil di panggungnya gitu. Barangkali dari Sobat Star ada yang waktu itu nonton Mbak Nisa ya, bisa Iya. di bawah. Nanti kita salami. Oke. Sebelumnya motivasi besar untuk mengikuti Duta Feby itu apa, Mbak? Sebenarnya motivasi yang spesifik itu nggak ada, tapi saya pengen keluar dari zona nyaman gitu loh, kayak pengen nyoba hal baru gitu. Dengan cara apa? Waktu itu saya diberi kesempatan ikut lomba, ya saya ikut ya gitu. Makanya alhamdulillah kali ini saya dapat diamanahi ya untuk kedepannya untuk menambah apa ya, pengalaman ya. Kemudian kayak kita jadi banyak relasi kayak gini kan. Aku dari Feby ya, kita main ke Jawa gitu kan, jadi tambah teman gitu. Terus juga disiplin sih, jadi lebih disiplin, terkhusus disiplin waktu gitu sih. Oke, disiplin waktu tadi ya. Boleh dicontohin nggak, Mbak, disiplin waktunya tuh yang kayak gimana? Disiplin waktu sebenarnya itu susah banget ya, Mbak. Itu manajemen waktu itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi gimana sih caranya aku ya untuk manajemen waktu? Ya, aku pakainya skala prioritas gitu. Kita kan sebagai mahasiswa, prioritas kita apa sih sebenarnya? Prioritas kita itu kuliah gitu. Kita ngumpulin tugas, ikut kuliah, nggak boleh jadi absen ya gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan emang kuliah kita udah kelar, yang kedua tuh apa? Organisasi pasti ikut ya gitu. Paling gitu. Kalau udah kuliah udah selesai baru organisasi. Terus juga kan sekarang kan aku juga selain organisasi sama duta ya, tahun ini saya juga lagi kerja juga gitu. Makanya harus pinter banget nih bagi waktunya gitu. Dan sekali Mbak Nisa udah kerja juga, guys. Oh iya, ngomongin tentang tadi kan Mbak Nisa udah cerita tentang tahapan-tahapan. Pastinya kan Mbak Nisa telah melalui berbagai dorongan-dorongan mental gitu. Iya. Kadang ada nggak sih ngerasa insecure gitu sama Insecure. finalis-finalis lain gitu? Kan banyak tuh soalnya kan ya dari Iya. Feby ya. Iya betul. Waktu itu sempet ya Mbak insecure waktu kita penampilan bakat. Sebenarnya kan duta itu ada dua ya Mbak, duta Feby sama duta bakat gitu. Jadinya dua gitu. Jadi ada dua pasang gitu, duta Feby-nya dua cewek cowok, duta bakatnya tuh cewek cowok. Lah waktu itu lagi pas penampilan bakat nih, sempet banget insecure karena apa? Bakat dari teman-temanku yang berarti 9 orang yang lain tuh luar biasa banget gitu. Ada yang tahu gak sih, ada yang karate di panggung. Terus waktu itu juga ada yang mocopan. Maksudnya dia bagus banget gitu lah. Aku cuma ngandelin omonganku kayak gitu. Makanya waktu itu sempat insecure gitu. Ih, aku bisa nggak ya gitu. Ternyata emang dapatnya di Duta Feby gitu. Ya alhamdulillah gitu. Hariannya masih sama ya Mbak, masih kuliah, masih sampai sekarang. Tapi mungkin ada kesibukan-kesibukan lebih gitu kan. Kalau misalkan sebelum jadi duta ya cuma paling saya juga sempat aktif di organisasi ya, di ALMA juga. Itu ya sering kali jadi moderator lah gitu. Tapi bedanya sekarang tetap jadi moderator, tapi jadi tamu gitu loh. Jadi nambah kegiatan lagi gitu. Tamu moderator dari misal kayak Dema nih ngadain kegiatan, nah nanti saya diundang gitu jadi moderator di
seminarnya gitu. Kayak kemarin nih terakhir jadi moderator di seminar inspirasi wanita gitulah. Sebenarnya hampir mirip, cuma bedanya sekarang pakai labelnya duta gitu, jadi berat ya. Dulu individu, sekarang bawa duta gitu. Bisa belajar ya dari Mbak Nisa, teman-teman Sobat Star semuanya, bahwa untuk jadi duta itu nggak menghalangi kita untuk kuliah ya. Iya. Bukan sebagai penghalang, bukan sebagai penghalang kita untuk ikut organisasi lain juga gitu ya. Pintar-pintar kita untuk memanage waktu kita gitu ya. Betul, seperti itu. Oke, Mbak Nisa, boleh kasih closing statement nggak sih buat sobat-sobat Star di rumah yang lagi nonton gitu? Oke. Apa ya closing statementnya itu, kalau dari aku pribadi, apapun peluang yang menghampiri dirimu, ambil saja, karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya gitu. Benar-benar memanfaatkan peluang ya. Iya, Betul, kalau ada gaskan gitu. Betul kan. sekali. Oke Sobat Star, itu dia podcast kita hari ini bareng sama Mbak Nisa. Buat kalian jangan lupa ya yang belum follow Instagram kita, bisa follow. Oke, dan jangan lupa subscribe juga di kita ingetin lagi di Radio Star Official. Iya, dan Instagram dan TikToknya ada di @radiostar_unsaizu. Oke. Itu dia keseruan kita hari ini ya. Lain kali jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa follow juga, komen juga. Kira-kira kita ngundang siapa nih di episode selanjutnya ya. Betul, betul. Paling